pemeriksaan Laura pasti akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau visum lagi, seingat saya tidak ada lagi. Kenapa kemarin ada visum? Jadi itu bukan visum tambahan. Jadi visumnya itu dilakukan dua kali. Yang pertama visum pada posisi dia dalam keadaan haid atau datang bulan. Nah, yang kemarin setelah dia bersih dilakukan lagi visum. Hasilnya pun sama. Oh, mengenai visum. Jadi visum yang pertama itu dalam posisi dalam keadaan datang bulan. Hasilnya pun ada, hasilnya pun luar biasa. Nah, ditindaklanjuti dengan visum kembali, jadi bukan tambahan visum, tapi visum kembali pada posisi seseorang dalam keadaan bersih setelah haid. Hasilnya lebih dahsyat lagi, yang membuat Nikita geram sekali dan marah. Visum adalah bagian dari proses itu sendiri. Visum itu berbunyi mengelola oleh penyidik. Misalnya dari hasil visum ini ditemukan apa, itu nanti bagian dari dokter yang melakukan visum nanti yang akan memberikan penjelasan dari hasil apa yang ditemukan dari visum tersebut. Tapi yang jelas ini kita pasti akan melakukan yang terbaik buat anaknya. Jadi untuk hasilnya 1 atau 2 minggu, nah itu jelas sudah. Jadi untuk hasilnya kita dapat nanti 1 atau 2 minggu. Ya, jadi kalau hasil visum sementara memang sudah didapat oleh penyidik. Kemudian yang untuk visum lanjutan itu kemarin sudah dilaksanakan. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian untuk LM kemarin juga didampingi oleh pengacara, kemudian dari keluarganya LM, yaitu omnya, kemudian juga dari P3A, lanjut dari penyidik PPA Polres Jakarta Selatan. Jadi dari mulai visum sementara, kemudian visum lanjutan, lanjut dari lab, ya, kemudian juga dari penyidik. Tapi nggak pakai hatam Bu ya? Iya, dia berhenti cuma sebentar 3 bulan sama suami saya kan juga guru ngaji. Sebentar dia waktu itu Mbak Irma sama emaknya, padahal mau ngaji. Oh ya udah yuk di TPA saya. Di umur berapa Bu itu? Tahun berapa mungkin? Udah lama SMP kali. SMP ya, pas pada SMP. Terus sibuk pas SMA tuh udah nggak ngaji lagi. Dia baik kok kalau saya minta sumbangan untuk anak yatim, untuk TPA, kipas angin apa sih? Baik enggak sih, enggak lama, cuma berapa bulan sama suami saya ngaji. Pinter ngajinya Ibu berarti? Waktu itu sih belum sampai hatam, tapi ya udah mendingan. Teman pernah ketemu Loli sekali deh. Pernah ketemu Loli di mana? Loli pernah kesini? Atas waktu mau pemakaman ponakannya Fadel. Kalau nggak salah sih itu kayaknya Loli ke Pakistan, tapi Loli itu cakep banget. Udah. Itu saya yang sering lihat. Itu pas lagi rame-rame berita apa gimana Bu? Enggak, sebelum ya? Kalau kita meninggal ponakannya sembulan. Dia sering bilang ada Loli ya udah, namanya artis sekali dia girang ya. Ada Loli gitu doang. Oh, Lolinya bertamu ke sini Bu gitu, datang ke rumah gitu. Ya katanya cuma papasan doang di jalan. Gimana gitu Bu? Ya agak sepian sih kayak. Semenjak berita ini. Kalau menurut saya, orang saya juga kan bolak-balik ke TPA, rumahnya ada 2 sana sini. Kalau menurut saya sih, coba aja tanya yang lain aja. Emang yang di sini emang sepi mulu sih, Padahal juga jarang, paling ketemu kalau dia lagi bikin konten. Ini sih Padel. Sempet kaget juga sih. Percaya gak Bu? Ya nggak percaya juga orang pada kayaknya anaknya baik banget gitu, nggak percaya juga. Tapi kalau saya balik lagi, ya namanya setan di mana-mana, tergoda anak muda lagi ada masalah gimana? Ya udah, ya saya mah ini aja lah, udah yang terbaik buat semuanya, doa terbaik buat semuanya. Semoga Allah meluruskan, melancarkan, memudahkan semuanya. Kalau saya udah gitu.
ya cepat selesai masalahnya. Doanya itu aja dari kami tetangga, biar nggak ada omong-omongan jelek. Soalnya yang saya baca dari netizen tetangganya mana nih nggak nongol, tetangganya takut apa gini. Ya udah saya masih tetap aja saya keluar kayak pengen ngomong. Kalau ditanya enggak takut, nggak ada yang takut, kan ngapain takut ya? Ya kita mah tak pada ditanya begini-begini ya udah, emang pada orangnya biasa ketemu yang nanya ketawa, nggak ada kayak kaget pada gitu. Ya saya mah mau ngomong takut salah ntar jadi Ya salah. mungkin nggak apa-apa Bu, Ibu kan sebagai sosok seorang ibu aja mungkin. Ya. Seperti apa dengan Gimana ya? masalah ini. Ibu juga kan mungkin punya anak gitu. Ya udah saya cuma bisa doain aja Mas, bisa yang doain Fadel biar sabar lagi kasih ujian gini, buat Nikita sama Loli juga semoga baik lagi sebagai anak dan ibu. Udah gitu aja sama, cuma bisa ngasih doa aja, nggak bisa buat apa lagi. Jadi memang satu apartemen ya inisial A, kemudian dia mendengar, kemudian juga mengetahui, oleh karena itu memberikan keterangan. Sudah memberikan keterangan kemarin ya. Keterangannya sudah dijadikan satu di penyidik. Jadi suka curhat ya, LM-nya juga kebetulan temennya di apartemen. Nggak ada, karena yang punya hak dan yang meminta, yang mendatangkan, yang mendatangkan saksi itu adalah pelapor. Dalam hal ini Nikita Mirzani diwakili oleh saya pengacaranya. Tidak ada, setelah saya cek, saya tanya satu-satu saksi tersebut, tidak ada saksi anaknya aktor, anaknya bintang film, tidak ada. Salah paham mungkin terhadap seseorang tersebut. Ya, jadi saya tanya itu saksi satu dari luar negeri, Anda itu anaknya siapa? Nggak ada, saya orang yang kebetulan sering ke luar negeri aja. Terus ada lagi yang biasa Anda lihat ada di YouTube kali, kalau nggak salah dia biasa juga posting sesuatu, itu bukan anaknya aktor. Saya tanya namanya siapa dulu atau siapa itu nggak ada. Satu lagi saksi juga nggak ada, Bang saya bukan anaknya ini, Abang beberapa saksi saya tanya tidak ada. Mungkin salah menyampaikan informasi tentang hal tersebut. Jadi saksi-saksi itu memang saya mendapatkan data itu dari seseorang, bahwa inilah yang mengetahui adanya sebuah peristiwa, sehingga satu-satu saya telepon, saya minta waktu ketemu, saya berkomunikasi. Nah, saksinya hadir, tidak ada satupun dia diperiksa, dimintai keterangan terhadap saksi-saksi aktor siapa, nggak ada. Sempat akhirnya saya penasaran sendiri, saya teleponin satu-satu. Ya kan saya kan nggak tahu nih identitas dia anak siapa, yang jelas saya bawa, saya sampaikan ke penyidik, dia diperiksa, tapi identitasnya kan tidak ada itu. Anak siapa? Akhirnya saya penasaran, satu-satu saya telepon, saya tanyakan, memang Anda anaknya siapa? Kok ini jadi rame di berita? Seakan-akan ada anaknya aktor yang dimintai keterangan. Nggak ada Bang, saya bukan anaknya ini, saya anaknya ini, anak ini, nggak ada kaitannya semua. Jadi itu mungkin kesalahpahaman, mungkin dalam perkara lain kali. Mungkin ada info yang mungkin salah atau mungkin tidak tepat. Kalau itu saya belum mendapatkan informasi, nanti pasti akan menjadi kewajiban saya untuk selalu membackup, dalam artian juga mendampingi semua saksi supaya saksi-saksi itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ada 11 orang yang sudah diperiksa, kemudian kemarin juga dari kuasa hukum NM sudah mengajukan 2 orang lagi untuk diperiksa atau memberikan keterangan. Ya, yang tahu penyidik ya. Nanti yang tahu. Nanti kita kembali cek ya. Itu memang keterangan yang kita harapkan dari saksi itu yang kita kumpulkan ya. Tidak terlepas dari anaknya siapa atau siapapun, yang jelas dia melihat, mendengar, mengetahui kejadian yang sudah dilaporkan. Masih saksi yang melihat, mendengar. Nanti kalau nanti kita pasti memeriksa saksi-saksi ahli. Yang jelas kewajiban saya mendampingi Nikita, dan kebetulan ada kakaknya juga minta didampingi, ya saya dampingi. Jadi kita nanti hari Jumat tidak ada pertemuan-pertemuan dengan terlapor, dan mustahil kita mau
Tidak ada pertemuan, proses lanjut. Kalau proses hukum saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jadi kita mencari keadilan sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan undang-undang, membuat laporan polisi dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Prosesnya seperti apa, kita serahkan sepenuhnya dan kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Sudah masuk pemeriksaan, nanti bagaimananya biar Ibu dari Kepolisian Jakarta Selatan aja yang bicara. Ini kan negara hukum. Restoratif Justice itu RJ, itu dasar hukumnya itu Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Syarat utamanya adalah mengembalikan dalam keadaan semula. Paham ya? Mengembalikan dalam keadaan semula. Memang bisa dikembalikan dalam keadaan semula. Artinya syarat itu tidak terpenuhi. Syarat yang diaturkan dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tidak mungkin terpenuhi, mustahil terpenuhi. RJ itu terkait dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya harta benda, orang ditipu 5 miliar, lapor polisi, dikembalikan hartanya 5 miliar. RJ bisa. Kalau ini bagaimana caranya mengembalikan dalam keadaan semula? Saya bertanya sekarang, Anda bisa mengembalikan dalam keadaan semula? Nggak bisa, ya kan? Berarti mustahil RJ itu. RJ itu dasarnya Peraturan Kapolri. Nah, kalau Peraturan Kapolri sendiri tidak terpenuhi syaratnya, yang paling terpenting dalam Peraturan Kapolri itu mengembalikan dalam keadaan semula dari korban. Mustahil dan tidak mungkin. Tidak mungkin dan mustahil. Selain bertentangan dengan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, tidak mungkin bisa mengembalikan dalam keadaan semula. Nah, jika dia selalu ingin, berarti itu bentuk pengakuan sebuah kesalahan yang pernah dia perbuat. Hanya orang yang melakukan kesalahan yang bingung dengan memaksa untuk melakukan RJ. RJ itu adalah perdamaian.